Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 231506158 dari kelas PSTIB kelompok 3B. Di sini saya akan menjelaskan dua rangkaian, yaitu synchronous counter up dan asynchronous counter down. Sebelum saya menjelaskan rangkaian dari synchronous counter up, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu synchronous counter up. Jadi synchronous counter up itu merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menghitung naik dari nilai awal menuju nilai maksimum yang ditentukan. Jadi dengan perubahan status yang terjadi secara serentak. Dalam konteks ini, synchronous itu berarti setiap flip-flop di dalam rangkaian penghitung diaktifkan oleh sinyal clock yang sama, sehingga semua flip-flop berubah status secara bersamaan pada setiap pulsa clock. Hal ini memastikan bahwa tidak ada keterlambatan atau delay antara perubahan status flip-flop satu dengan yang lainnya, sehingga hasil perhitungan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan penghitung asinkronus. Counter up ini dirancang untuk menambah nilai outputnya pada setiap sinyal clock yang diterima, mulai dari 0 atau nilai awal lainnya, dan terus bertambah hingga mencapai nilai maksimum yang ditentukan sebelum kembali ke 0 atau nilai awal. Pertama-tama, di sini saya akan membahas synchronous counter up terlebih dahulu. Jadi berdasarkan rangkaian synchronous counter up, memiliki 4 JK flip-flop, yaitu di sini U4B, U6A, U6B, dan U7A. Dan terdapat 2 gerbang logika N, U5B dan U5C. U5B dan U5C yang berfungsi untuk memastikan bahwa flip-flop berikutnya hanya toggle atau berubah status ketika semua flip-flop sebelumnya berada dalam keadaan tertentu, sehingga membuat keluaran secara berurutan dan akan menghasilkan 4 output yang direpresentasikan sebagai A, B, C, dan D. Di sini saya akan memasukkan pulsa inputnya sebanyak 2 kali. Jadi pertama-tama kita run dulu terlebih dahulu. Karena dia counter up, maka nilai awal outputnya itu masih 0, 0, 0, dan 0. Kita aktifkan. Lalu kita nonaktifkan kembali. Nah, di sini jika flip-flop U4B mendapat input J dan K ini dari supply atau dari power. Lalu mendapat sinyal clocknya bernilai 0 dan akan menghasilkan nilai Q bernilai 1 dan Q barnya bernilai 0. Lalu nilai 1 di sini akan dialirkan menuju CK flip-flop U6A. Jadi input J dan K-nya 1 dan di sini sinyal clocknya 0. Jadi akan menghasilkan Q 0 dan Q barnya 1. Di sini JK flip-flop U4B dan U6A akan dialirkan menuju gerbang N, U5B, yang dimana nilai output Q pada U4B adalah 1 dan nilai output Q pada U6A adalah 0, sehingga akan menghasilkan nilai 0 untuk gerbang N. Jadi untuk hasil output dari gerbang N akan dialirkan sebagai input untuk JK flip-flop U6B. Jadi kedua inputnya J dan K itu bernilai 0 dan nilai clocknya juga bernilai 0. Sehingga menghasilkan nilai Q-nya 0 dan Q barnya 1. Lalu di sini output dari gerbang N, U5B, dan JK flip-flop U6B akan dialirkan menuju gerbang N, U5C, yang bernilai 0 dan juga 0, sehingga akan mengeluarkan nilai 0, sesuai dengan rumus N. Lalu hasil output dari gerbang N, U5C akan dialirkan menuju gerbang U7A. Jadi di sini U7A akan mendapat input
0, 0, dan sinyal clocknya juga 0, maka akan menghasilkan Q-nya 0 dan Q-barnya 1. Tadi di sini untuk CK flip-flop pertama, U4B itu akan langsung mengeluarkan output di sini 1, lalu di sini U6A-nya juga mendapat langsung mengeluarkan sinyal mendapat mengeluarkan sinyal outputnya 0. Lalu di sini U6B juga langsung mengeluarkan outputnya yaitu 0 dan U7A juga mengeluarkan outputnya yaitu 0 sesuai dengan output Q yang dihasilkan. Selanjutnya, ketika kita memasukkan pulsa input sekali lagi, kita aktifkan, lalu kita nonaktifkan, U4B dan U6A ini akan Q dan Q barnya akan berpindah tempat, yaitu dinamakan toggle. Jadi yang tadinya Q-nya bernilai 1, dia akan 0 dan Q bar yang tadinya bernilai 0 akan 1. Begitupun dengan U6A, dari yang Q-nya 0 berubah menjadi 1 dan Q barnya menjadi 0. Jadi bergantian gitu. Untuk U6B dan U7A-nya itu tetap. Jadi sesuai yang tadi, sehingga U4B akan menghasilkan output 0, lalu U6A ini akan menghasilkan output 1. Jadi ketika kita memasukkan atau mengklik 2 kali pulsa inputnya, maka output terakhir yang dihasilkan itu adalah 0, 0, 1, dan 0. Oke, sebelum menjelaskan rangkaian asynchronous counter down, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu asynchronous counter down. Jadi, asynchronous counter down itu merupakan rangkaian yang berfungsi untuk menghitung mundur dari suatu nilai tertentu hingga mencapai 0. Jadi, dengan perubahan status yang tidak terjadi secara serentak. Dalam konteks ini, asynchronous itu berarti setiap flip-flop dalam rangkaian penghitung tersebut diaktifkan oleh sinyal clock yang berbeda-beda, sehingga perubahan dari satu flip-flop ke flip-flop lainnya tidak sinkron dan terjadi sedikit keterlambatan yang dikenal sebagai ripple effect. Counter down itu secara spesifik dirancang untuk mengurangi nilai outputnya pada setiap sinyal clock yang diterima, sehingga nilai output akan terus berkurang hingga mencapai 0. Oke, selanjutnya saya akan membahas asynchronous counter down. Jadi, di rangkaian asynchronous counter down ini memiliki 4 CK flip-flop, yaitu U1A, U1B, U2A, dan U2B. Yang dimana masing-masing CK flip-flop ini memiliki keluaran langsung atau outputnya yang direpresentasikan sebagai A, B, C, dan D. Jadi, A itu dimulai dari kanan, A, B, C, dan D. Lalu, di setiap CK flip-flop memiliki suplai daya atau yang disebut dengan power. Ini yang tanda panah ke atas, itu untuk memastikan bahwa flip-flop berfungsi dengan benar, yaitu dapat mempertahankan dan mengubah statusnya sesuai dengan sinyal input yang diterima. Oke, selanjutnya kita run saja rangkaiannya. Di sini saya akan memasukkan pulsa inputnya sebanyak 2 kali. Oke, kita run. Untuk pertama-tama, karena dia counter down, dia akan output awalnya itu masih 1, 1, 1, dan 1. Lalu ketika kita klik di sini menjadi aktif, lalu kita nonaktifkan kembali, dia akan berubah. Di sini U1A itu mendapat sinyal clock eksternal dari logic state ini bernilai 0 dan mendapat nilai 1 dari supply daya ini, sehingga akan menghasilkan output Q-nya 1 dan output Q bar-nya 0. Jadi dia langsung mengeluarkan di sini output 0. Kemudian dari Q bar ini menuju ke sinyal clock di sini. Maksudnya
Sinyal clock JK flip-flop U1B didapat berdasarkan Q bar dari U1A yang bernilai 0. Lalu di sini input J dan K-nya 1 karena terdapat supply daya di sini power, sehingga menghasilkan output Q-nya 0 dan Q bar-nya 1. Lalu dia akan langsung keluar di bagian output. Untuk 2A juga sama, sinyal clock-nya itu nilai sinyal clock-nya didapat dari Q bar. Di sini bernilai 1, langsung dialirkan, dan input dari J dan K-nya juga sama-sama 1, sehingga menghasilkan Q-nya 0 dan Q bar-nya 1. Lalu akan muncul di sini. Dan untuk di U2B juga sama, sinyal clock yang didapat dari Q bar U2A, dan nilai J dan K-nya inputnya 1 dari ini, supply dayanya atau power, lalu menghasilkan Q-nya 0 dan Q bar-nya 1, lalu akan langsung keluar di sini. Lalu kita sekali lagi, kita aktifkan kembali, lalu kita nonaktifkan. Di sini U1A dan U1B berpindah tempat nilai 1 dan 0-nya, atau disebut juga dengan toggle. Tadi untuk U1A di sini 1 Q-nya, di sini kan Q bar-nya 0. Tapi di sini jadi berkebalikan, Q-nya di sini 0 dan Q bar-nya di sini 1. Dan untuk U1B juga Q bar-nya menjadi 1, Q-nya menjadi 1 dan Q bar-nya menjadi 0, sehingga output di sini 0. Untuk U2A dan U2B akan tetap 1. Jadi, ketika kita memasukkan pulsa inputnya sebanyak 2 kali, maka nilai yang akan dihasilkan pada rangkaian itu, yaitu dimulai bacanya dari kanan, 1, 1, 0, 1. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.